Kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan, ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi, semua dapat teratasi dengan Paccounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Paccounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Oke, selamat malam Sobat IBK. Kita kembali lagi di acara reguler kita ya untuk webinar. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.30. Ya, mungkin saya memperkenalkan diri. Sebelumnya mungkin teman-teman dibawakan acaranya oleh Mas Rahmat ya. Kebetulan hari ini beliau menugaskan ke saya. Oh ya Kang Fahmi sudah siap, nanti kalau kita mulai nanti saya calling ya Mas. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Untuk awal ini nama saya Salmon Silalahi. Boleh dipanggil Salmon atau Silalahi, yang mana aja. Ada juga yang panggil saya Al gitu ya. Sebagai pembukaan saya join di sini di IBK ini sebagai salah satu tim dari ide bisnis kreatif gitu ya. Dan saya bertugas di Panemu untuk membantu dari sisi ya monitoring seperti itu. Ya, selamat datang buat teman-teman semua. Kalau gitu, kalau Kang Fahmi sudah ready, kita mulai aja Kang. Monitor Kang Fahmi. Halo, Assalamualaikum Bang Al dan juga teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam Kang Fahmi. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Al? Baik, di rumah saja ini sudah berapa bulan ini. Wah, Alhamdulillah mantap ya. Ya, kebetulan malam ini saya dikasih tugas sama Mas Rahmat. Mohon maaf kalau agak sedikit kagok gitu ya. Apa santai aja, santai. Kan malam ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kan ya. Siap Kang. Ya, mudah-mudahan mungkin kita juga bisa sifatnya lebih interaktif ya Kang. Jadi saya di pertemuan sebelumnya, webinar sebelumnya saya ikut di webinarnya Kang Fahmi, dan itu cukup menarik gitu ya. Kalau bisa nanti kita lebih interaktif dengan teman-teman sobat IBK semua ini yang sudah hadir. Jadi kami mungkin nanti bisa kasih kesempatan untuk teman-teman bisa open mic ya, untuk bisa langsung nanti ya bertanya, atau mungkin ada keluh kesah, atau ada yang mungkin mau curhat Kang ya. Siapa tahu boleh. Ya. Oke. Silakan Kang, dilanjut, dimulai aja. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, ya teman-teman dari ide bisnis kreatif, ya alhamdulillah senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya di malam hari ini, ya, dan makasih juga nih buat Bang Al dan juga teman-teman dari Paccounting yang sudah mensupport webinar kita malam hari ini ya. Nah teman-teman semuanya, alhamdulillah senang banget bisa kembali silaturahim, ketemu lagi diskusi bareng, belajar sama-sama dengan teman-teman semuanya di sini malam hari ini ya.
Dan teman-teman semuanya, saya doakan juga semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, ya. Dan Amin. juga tentu saja bila ada mungkin kenalan kita atau kawan kita, saudara kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai sedang dalam kondisi yang kurang sehat, kita doakan semoga Allah kembali mengaruniakan kesehatan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, saya sekali lagi ngucapin makasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, sudah meluangkan waktunya, ya. Mungkin biasanya malam-malam itu kan banyak di antara kita yang lebih milih buat saya mau santai-santai aja deh kan gitu ya, mau leyeh-leyeh gitu ya. Nah, tapi Ya. malam ini teman-teman semuanya hadir di sini, ya. Standby semuanya gitu ya, untuk kita sama-sama belajar bareng meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Dan semoga apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini bisa menjadi manfaat ya buat kita semuanya, bisa jadi sesuatu yang dapat teman-teman terapkan di bisnis teman-teman, dan itu bisa membantu bisnis kita bertumbuh kembang, bisa membantu bisnis kita bermanfaat buat semakin banyak orang gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, supaya interaksi kita selama kurang lebih 1 atau 1,5 jam ke depan ini berjalan dengan lebih asyik gitu ya, lebih seru. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya keleluasaan untuk menyalakan videonya, silakan boleh dinyalakan videonya ya. Supaya apa? Supaya tadi pertama, saya enak juga nih ngobrolnya dengan teman-teman. Gitu. Termasuk juga kalau misalnya ya, teman-teman ada pertanyaan, ada hal yang pengen didiskusikan, biasanya perhatian saya lebih cepat tertuju kepada yang videonya nyala gitu ya. Kalau videonya nyala kan gitu ya, Betul Bang banget ya. kan. Kayaknya kan walaupun secara jauh digital gitu ya, kalau ngelihat muka atau lihat raut wajah itu kayaknya lebih nyambung gitu kalau ngobrol kan. Wah, betul. Nah, termasuk kan kalau mau nanya kan otomatis kita pasti ngelihat duluan ke yang videonya nyala kan gitu ya, Bang Al ya. Nah, Betul, jadi betul, betul. supaya lebih interaktif, sekali lagi bagi teman-teman yang punya keleluasaan untuk menyalakan videonya, silakan boleh dinyalakan videonya ya. Kecuali kalau misalnya, wah ini sinyalnya agak lemah atau kalau videonya dinyalain nanti jadi endut-endutan gitu ya, nggak apa-apa ya. Kalau memang seperti itu, tetap menyimak dengan video yang tertutup tidak masalah. Tapi bagi yang punya kesempatan, punya keleluasaan, yuk silakan nyalakan videonya supaya interaksinya lebih asyik lagi, gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada Bang Raymond nih, salah satunya nih. Wah, Bang Raymond Fang Belum yang Bang sudah Raymond. menyalakan videonya. Wah, ini lokasinya lagi di mana nih Bang Raymond nih? Lagi di Makassar kayaknya. Oke, di bulan kayaknya ya. Bulan ya, oke. Baik Sekali. teman-teman sekalian, saya mau di untuk sambil share screen ya teman-teman ya. Ya, monggo Kang Fahmi. Oke, baik. Sudah ada 27 peserta. Oke, semakin Wah, ramai mantap. semakin Ini malam. ramai banget nih. Aduh, Oke. ini pasti nih ya. Oke, baik. Sebentar teman-teman, saya share screen dulu. Ya. Oke, jadi teman-teman malam hari ini ya, kita bakal ngomongin tentang 5 level pengelolaan keuangan untuk UKM. Nah, tapi sebelum ngomongin lebih banyak tentang itu, saya mau kenalan dulu dong ya, gitu ya. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Fauzi, tapi silakan panggil saya dengan nama tengah saya, Fahmi. Ya. Dan mau manggilnya langsung nama boleh ya, atau kalau mau manggil pakai embel-embel silahkan panggil dengan panggilan Kang Fahmi. Nah, kenapa pakai Kang? Karena saya ini USA teman-teman. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu USA? Bang Salmon tahu nggak USA itu apa? Bang Al? Kayaknya udah dikasih tahu kalau hadir. Ya, ada yang nyaut tuh katanya tuh orang Sunda asli katanya. Orang Sunda asli. Ah, betul. pisan. Mantap. Betul ya. Kayaknya Bu Rahmawati ya, betul ya. Ya. Betul ya, betul bisa Bu Rahmawati. Jadi saya ini orang Sunda asli. Nah, jadi saya ini blasterannya adalah Bandung dan Tasik. Wah, gimana kurang Sunda coba tuh ya. Udah Bandung, Tasik. Kalau saya OBA Kang. OBA atau apa? Orang Batak asli ya. Nah, jadi
karena blasteran Bandung Tasik, jadi masuknya kategorinya adalah USA, Urang Sunda asli, makanya akrabnya dipanggil dengan sebutan Kang Fahmi, begitu ya. Dan saya pun sama seperti teman-teman, saya adalah pegiat UKM juga, gitu. Jadi saya salah satu owner dari Navigatur. Navigatur ini adalah perusahaan travel dan IO yang basisnya di Bogor. Kemudian selama setahun ke belakang, saya juga banyak membantu teman-teman UKM untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan bisnis. Nah, melalui Next Plus, begitu ya. Dan saya pun aktif di bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai lead facilitator di Kubik Leadership. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah dengar Pak Jamil Azaini, nah itu adalah salah satu guru saya di Kubik Leadership, gitu. Kemudian saya pun aktif di beberapa komunitas, salah satunya tentu saja adalah komunitas wirausaha. Nah, kalau teman-teman di sini kan bergabung di Ide Bisnis Kreatif, gitu ya. Kalau saya juga tergabung di komunitas Tangan di Atas atau TDA. Gitu. Apa itu Kang, TDA itu? Komunitas Tangan di Atas. Jadi ini komunitas wirausahawan juga, Bang Salman. Oke. Punya banyak pegiat UKM juga, begitu ya. Nah, alhamdulillah sejak tahun lalu juga saya sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP sebagai pendamping UMKM tersertifikasi. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin dalam menjalankan bisnisnya ada yang butuh untuk didampingi, begitu ya, silakan. Nanti boleh kontak-kontak ke saya, begitu ya. Nah, saya ini aslinya orang Bogor sebetulnya. Cuma saat ini sedang tinggalnya tidak di Bogor. Saya sedang tinggalnya di Rostock, Jerman. Wow. Nah, jadi jauh kalau Bang, di sana udah malam ya, Bang Al ya? Di sana jam berapa, Bang? Malam jam 8 ini. Nah, jam 8. Kalau di sini saya masih jam 3 di sini. Jam 3 sore. Nah, jadi bedanya kayaknya perjalanannya Kang Fahmi ya. Panjang iya. perjalanannya sampai di Jerman dari Bogor. Waduh, berapa ribu kilo itu ya? Iya, betul. Jadi ada selisih 5 jam saat ini ya antara Rostock dengan WIB begitu ya. Dan saya sudah menikah, punya 1 orang putri. Nah, itu adalah sekelumit tentang diri saya. Nah, saya kan udah kenalan. Nah, sekarang saya pengen kenalan dong dengan teman-teman juga yang ada di sini. Teman-teman silakan boleh buka kolom chat ya. Kemudian teman-teman cantumkan 3 hal. Pertama, nama panggilan, kedua domisilinya di mana, dan ketiga nama bisnisnya apa. Nah, silakan teman-teman ya di kolom chat silakan tuliskan 3 hal. Saya juga pengen kenalan nih sama teman-teman ya. Kira-kira ada dari mana aja ya malam hari ini. Silakan nama, kemudian domisilinya di mana, dan nama bisnisnya apa. Silakan ya teman-teman, boleh dituliskan di kolom chat nih ya. Silakan. Oke. Silakan, ayo. Nama, tinggal di mana, bisnisnya apa? Betul. Sambil saya nunggu teman-teman, mungkin kalau Bang Al, tadi panggilannya kan Bang Al ya, betulnya. Kalau Bang Al sendiri boleh ya. Saya dari Depok. Depok, Depoknya di mana nih ngomong-ngomong nih? Depoknya saya di Kecamatan Limo, Kelurahan Grogol. Nah, waduh, dekat Kubah Mas nggak? Ya, dibilang dekat, nggak terlalu dekat juga sih. Tapi secara kalau kita hitung di Google Map itu paling cuma 5 kilo ya. Cuman tahu sendiri. Wah, dekat lah ya kalau gitu ya, terhitungnya ya. Setengah jam, 45 menit juga ke sana. Oke. Kalau Bang Al ada bisnis apa, Bang Al? Saya salah satu founder Panemu ya. Jadi Pak Kunting itu salah satu produk dari Panemu. Jadi saya berkecimpung di Panemu sebagai ya salah satu foundernya gitu. Oke, oh nice. Nah di sini juga nih Bang Ali kita lihat nih ya, udah cukup banyak nih. Wah, ini udah rame nih kayaknya yang ngasih. Waduh. Ya. Ada. Saya coba bacain ya, Kang. Sebentar. Ini menarik nih kayaknya nih ya. Kita lihat dari atas ada Mas Tio Kulon Progo Yogyakarta, secangkir kopi. Waduh. Bisnisnya warkop ini kan? Warkop, ya, secangkir kopi ya. Oke. Keren. Di sini ada dari Depok juga nih, Mas Muhammad Isa. Oh, ada dari Depok juga. Ya. Halo Mas. Sayuran pagi. Ya. Tetangga kita Mas ya. Kemudian di sini ada juga Mbak Happy dari Klaten, usahanya online shop. Oke, mantap. Kemudian ada Mbak Aulia Maria dari Tangerang, bisnis fashion. Ada Bang Raymond di Batam, online shop. Oke. Ada Pak Prabowo. Wah, ada Pak Prabowo. Tidak menyangka ada Menteri Pertahanan. Luar biasa ya. Kan bisa join ya, Kang. Selamat datang Mas Prabowo. Ada Mas Rizky juga.
ada Mbak Rahmawati. Wah, ini tetangga saya di Bogor ini ya. Rendang dan dendeng kemasan. Aduh, Wilujeng Sumping ya, Bu Rahmawati. Usaha Kemudian ada kuliner ya. tuh Istri ya, saya juga Mbak seneng Alifa di banget nih Solo. ngurusin kuliner. Kemudian ada Mas Edi juga di Samarinda, ada Mas Tisar, ada Mbak April, ada Mbak Yuli Amir. Oke, baik, mantap. Wah, ini alhamdulillah ya, seneng banget saya malam ini ya, teman-teman sekalian. Ini kelihatan ya, daerah asalnya beda-beda, tapi kita semua malam ini punya satu tujuan yang sama, yaitu kita pengen berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola keuangan bisnis. Ya, nah, semoga itu bisa kita capai malam hari ini. Oke. Baik, nah teman-teman sekalian, Kan bulan Agustus nih Kang ya. Jadi silakan. kayak semangat kemerdekaan juga kali ya. Jadi teman-teman yang hadir ini demi menyambut kemerdekaan kita. Mudah-mudahan semakin lama kita merdeka kan berarti harusnya semakin makmur ya. Jadi usaha kita masing-masing kayak biar semakin maju, apalagi kalau diajarin sama Kang Fahmi nih kayaknya. Belajar sama-sama kita malam ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi saya mau mulai cerita saya dari apa yang saya lakukan tahun lalu. Jadi ya teman-teman, tahun lalu saya bikin survei kecil-kecilan ke teman-teman UKM gitu ya. Dan salah satu temuan saya dari survei itu adalah saya menemukan bahwa 3 dari 4 bisnis UKM yang usianya di rentang 1 sampai dengan 5 tahun itu belum memiliki laporan keuangan. Nah, itu salah satu temuan saya ya. Jadi bayangkan nih teman-teman ya, kalau di sini saat ini ada 39, katakanlah ada 40 peserta nih gitu ya, dan 40 peserta ini adalah pegiat UKM semua. Kalau menggunakan data penelitian saya, artinya dari 40 peserta yang punya laporan keuangan cuma 10 gitu. Sisanya 30-nya belum punya. Nah, itu ini ya, itu pengandaiannya kalau menggunakan data atau hasil penelitian saya gitu. Nah, itu sebetulnya tidak menjadi hal yang terlalu mengejutkan bagi saya gitu, karena saya tahu banget gitu, saya punya pengalaman banget bahwa teman-teman UKM ini biasanya kalau udah urusan produksi jago, urusan jualan juga jago. Tapi begitu ketemu dengan urusan pengelolaan keuangan, nah banyaklah yang memiliki tantangan di situ. Banyaklah yang menemui hambatan kendala di situ. Nah, jadi mengetahui bahwa banyak teman-teman UKM yang belum punya laporan keuangan itu tidak menjadi hal yang terlalu mengejutkan bagi saya gitu. Itu hal yang memang berdasarkan pengalaman saya cukup mudah diprediksi lah gitu. Sudah diperkirakan sebelumnya gitu. Nah, tapi penelitian ini memang bisa dikatakan memvalidasi dugaan saya sebelumnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal penelitian, ini kan penelitian saya, ini kan penelitian kecil-kecilan ya, gitu ya. Nah, saya pernah baca juga teman-teman, ada satu penelitian lain, ini penelitian yang skalanya lebih besar. Ini memang dilakukannya di Amerika, tapi saya pikir hasil penelitiannya ini nyambung juga gitu dengan kondisi kita saat ini. Jadi ini adalah penelitian yang menyatakan berapa banyak sih bisnis yang tetap bertahan melewati usia 4 tahun. Jadi ini ya, penelitiannya adalah tentang ingin mengetahui seberapa banyak bisnis ya yang tetap bertahan setelah melewati usia 4 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, di sebelah kiri nih ya, teman-teman ya, di situ ada year 1 25%. Artinya apa? Angka itu menunjukkan bahwa ternyata 25% bisnis itu rontok bahkan sebelum tahun pertamanya gitu. Ibarat kata nih boro-boro sempat ulang tahun itu bisnis gitu ya. 25%-nya itu ternyata udah bangkrut duluan di tahun pertama. Jadi bayangin kalau misalnya ada 100 bisnis yang dimulai di awal tahun. Itu 25%-nya itu selesai rontok gitu. Bahkan sebelum sempat ulang tahun. Jadi cuma 75 yang lanjut ke tahun berikutnya. Nah, dari 75 itu kemudian di tahun kedua 36%-nya rontok. Jadi cuma sekitar 40-an yang nggak lanjut ke tahun ketiga. Dan ternyata di tahun ketiga persentase kegagalannya jauh lebih tinggi lagi, 44%. Sehingga yang lanjut ke tahun keempat itu cuma sekitar 20-an, 20 sekian. Nah, sehingga ya, atau dengan kata lain gampangnya gini ya, katakanlah ya, di tahun 2020 kemarin
gitu ya. Ada 100 bisnis yang baru dimulai. Nah, dari 100 bisnis itu kalau kita menggunakan penelitian ini ternyata hanya 27 diantaranya yang bisa bertahan sampai melampaui atau melewati 2023. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah, gitu ya, apa sih yang menyebabkan mereka, apa sih yang membedakan gitu, bisnis yang mampu bertahan dengan bisnis yang rontok duluan? Gitu. Salah satu penyebabnya ternyata adalah Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Pacounting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis. Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Pacounting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat. Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Pacounting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. ya, ternyata adalah kemampuan dari pemiliknya dalam memanage atau mengatur bisnisnya. Ternyata itu adalah hal yang sangat membedakan gitu. Nah, jadi wajar ya gitu ya. Bisnis yang pemiliknya punya kemampuan lebih dalam mengatur bisnisnya itu, peluang bertahannya akan lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita ngomongin kemampuan mengatur atau kemampuan memanage, memang apa sih salah satu kemampuan yang ternyata penting untuk dimiliki? Tentu saja adalah kemampuan dalam mengelola keuangan gitu. Jadi ternyata ya, bisnis-bisnis yang memang mampu bertahan ini ya sampai melebihi tahun keempat, salah satu penyebabnya, salah satu faktor penentunya adalah ownernya itu punya kompetensi dalam mengelola keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya pengen tahu nih sekarang ke teman-teman, ke kita semua yang ada di sini malam hari ini. Boleh dong sharing di kolom chat dua hal. Pertama, saat ini usia bisnisnya sudah berapa tahun? Kemudian yang kedua, sudah punya laporan keuangan atau belum? Nah, silakan teman-teman ya, di kolom chat boleh tuliskan usia bisnisnya dan sudah punya laporan keuangan atau belum. Nah, silakan teman-teman ya. Ayo silakan. Ya. Tapi kalau boleh curhat dikit, Kang Fahmi. Silakan. Sambil nunggu teman-teman yang ini ya nulis di kolom chat ya, silakan. Betul. Cerita sedikit tentang Panemu gitu ya. Panemu itu awal-awalnya nggak mikirin keuangan kayak gitu ya, karena memang kan bisnis kita murni software development. Jadi ya based on project ya, kalau misalnya dapat project keuangan oke gitu ya, nggak dapat project ya berarti keuangan nggak oke ya. Sesimpel itu sebetulnya. Ternyata tapi kalau kita nggak catat atau nggak bikin laporan yang bagus juga, ya kita nggak bisa memprediksi kayak mana ke depannya gitu. Kita kayak begitu-gitu aja bisnis kita gitu. Nah, kita itu baru tahun ke kalau nggak salah tahun ketiga atau tahun keempat gitu ya, baru kita bikin laporan keuangan sendiri, ya kan? Ya, kita buat secara sistematis dan akhirnya memang dari situ ide bakal kita kayak
cikal bakal kita bikin pakunting itu sebenarnya. Oke, baik. Karena ternyata keuangan itu penting gitu ya. Makanya mungkin orang-orang yang profesinya seperti kayak CFO gitu ya, itu gede-gede gajinya Kang ya. Cuma ngurusin keuangan tok gitu ya. Bisa. Ya. Oke. Nah ini Bang Al ya, di sini sudah ada beberapa kawan-kawan yang sudah berkomentar di sini ya. Misalnya ada Mas Ignatius. Nah, usia bisnisnya sudah 5 tahun dan sudah punya laporan keuangan, mantap ya. Ada Mas Sakti di sini sudah mencantumkan sudah punya laporan pakai Accurate. Oke. Kemudian ya, 1 tahun sudah punya laporan keuangan, mantap. Ada Mbak Tika 3 bulan usia bisnisnya sudah menggunakan Excel, mantap juga. Wah ini keren-keren ya. Beda-beda nih teman-teman ya. Nah, tapi di sini juga ada Mbak Bu Rahmawati, baru 1 tahun belum punya laporan keuangan, mantap. Nggak apa-apa Bu ya. Nanti malam hari ini kita akan coba cari tahu gimana caranya supaya bisa punya laporan keuangan. Ya. Mbak April di sini baru akan mulai dan sedang mencari ilmu untuk buat laporan keuangan. Oke, nice. Makasih banyak teman-teman ya yang sudah share ya, yang sudah berbagi mengenai situasi bisnis teman-teman saat ini. Nah, kita kembali ya, Bang Al dan juga teman-teman semuanya ya. Tadi kita ngomongin ke kompeten, mampu ngelola keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kan gini, ya, kan kita tentu pengen, saya pengen lah jadi kompeten, jadi jago ngelola keuangan. Saya pengen bisnis saya, gitu kan ya, punya kemampuan yang keren dalam mengelola keuangan. Pertanyaannya kan adalah gini, apakah kita ya dari titik awal kita saat ini kemudian bisa tiba-tiba langsung jago, tiba-tiba langsung kompeten, gitu kan? Dalam sehari semalam tiba-tiba plus aja gitu langsung. Kan tidak seperti itu kan teman-teman ya, gitu ya. Ini contohnya memang gimana sih? Nah ini saya coba pengen tahu nih teman-teman nih. Teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Atau mungkin Bang Al mungkin tahu ini apa? Apa sih karakter apa? masa kecil saya kayaknya nggak nonton begini. Nggak nonton ini ya. Nah siapa nih yang tahu nih, coba nih. Apa? Oh naga, Bang Andrian ya. Naga sih betul ya. Ada yang tahu nggak naga dari film apa? Pokemon ya betul kan? Betul sekali Bang. Oke. Nah jadi ini adalah dari film Pokemon. Nah ini Mas Erwin tahu nih Pokemon katanya ya. Nah teman-teman, nah, ini adalah karakter, salah satu karakter dari film Pokemon. Jadi kalau kita lihat nih yang atasnya, ya dari mulai sebelah kiri nih yang ada namanya tuh Charmander. Ya. Itu tuh adalah bentuk awal dari Pokemonnya, gitu. Nah kemudian saat dia dilatih, ya, kemudian dia nanti mampu berevolusi dari Charmander jadi Charmeleon. Badannya nambah gede, gitu kan? Ya, kemudian api di ekornya juga lebih gede lagi. Kemampuannya lebih hebat si Charmeleon ini dibandingkan Charmander. Kemudian kalau dia berlatih, kita latih terus, nanti dia evolusi lagi dari Charmeleon jadi Charizard. Lalu udah kayak naga nih ya, jadi punya sayap, badannya gede banget, apinya pun lebih hebat, lebih dahsyat lagi gitu ya. Dan bahkan kemudian yang paling jagonya itu adalah Mega Charizard. Ini udah yang paling, wah ini udah sakti mandraguna lah pokoknya ya. Ini udah level tertinggi dari Pokemon api gitu ya, Mega Charizard. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ya karakter kartun aja gitu ya, dia enggak tiba-tiba langsung jago kan gitu ya. Dia melalui tahapan-tahapan, melalui level-level perkembangan gitu. Charmander enggak tiba-tiba langsung jadi Mega Charizard. Dia harus jadi Charmeleon dulu, dia harus jadi Charizard dulu, barulah dia jadi Mega Charizard. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya pendekatan yang sama atau prinsip yang sama berlaku juga buat kita dalam mengelola keuangan di bisnis, teman-teman. Saat kita ngomongin pengelolaan keuangan dalam bisnis, tidak ada siapapun di dunia ini yang tiba-tiba langsung jago, gitu. Tidak ada di dunia ini tiba-tiba langsung jadi master finansial, nggak ada. Gitu. Pastinya ada tahapan-tahapan, ada level-level yang perlu untuk dia lalui. Nggak bisa instan Kang ya? Nggak bisa. Kayak gitu. mie itu langsung jadi gitu nggak bisa Kang ya? Ya bahkan mie yang dikatakan instan pun harus direbus dulu, Bang Al. Iya. Gitu kan? Gitu. Nah, kalau
memahami level dalam Pokemon ini lebih mudah ya, atau memahami level dalam Pokemon ini seperti yang saya tayangkan di gambar saat ini. Terus Kang Fahmi, kalau level dalam pengelolaan keuangan memang kayak gimana sih? Nah, gitu ya. Yuk, sekarang kita lihat ya. Jadi ya, terkait dengan pengelolaan keuangan bisnis, saya bagi menjadi 5. Nah, jadi untuk mudahnya saya bagi jadi 5 level, teman-teman. Sambil saya menjelaskan, teman-teman nanti silakan mulai sambil membayangkan ya ke bisnisnya teman-teman. Kira-kira bisnis saya saat ini ada di level yang mana? Nah, kita mulai dari levelnya itu dimulai dari 0. Jadi level itu bukan dimulai dari 1, tapi dari 0. Kita sebut sebagai awam finansial, itu level 0. Ya. Level 2 itu adalah melek finansial. Level 1 itu adalah melek finansial. Kemudian level berikutnya itu adalah mampu finansial. Level berikutnya, level 3 adalah mahir finansial. Dan level berikutnya adalah master finansial. Ya. Nah, jadi awam, melek, mampu, mahir, master. Gitu. Nah, biar lebih gampang mengingatnya, 1A 4M. Nah, gitu ya. 1A 4M. Gitu. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing level. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya minta teman-teman buat nebak-nebak dulu deh. Nah, ini tebak-tebak manggis dulu aja, ya, tebak dulu aja ya. Kira-kira saat ini ya, level pengelolaan bisnis kita, level pengelolaan keuangan bisnis kita ada di level yang mana? Apakah 0 awam, 1 melek, 2 mampu, 3 mahir, 4 master? Silakan boleh cantumkan di kolom chat, teman-teman. Kira-kira teman-teman saat ini ya, pengelolaan bisnisnya, pengelolaan keuangan bisnisnya ada di level mana? Tebak-tebak dulu aja ya. Ini tebak-tebak buah manggis ya. Nggak masalah ya. Nanti setelah itu teman-teman baru bisa melihat cocok nggak ya tebakan saya tadi gitu. Silakan coba. Ayo, Gimana ayo. nih? Ya. Oh, banyak ini yang sudah balas. Ya, silakan Bang Al. Wah. Ada apa aja Bang Al? Ada Mas Prabowo awam. Oke, Mbak Happy juga awam, Kang. Mas Sakti melek. Baru bangun melek. Misar awam. Ya. Epa awam, Afria awam, Kang. Waduh, ini awam semua, Kang. Nggak apa-apa. Nah, sekarang saya mungkin coba mau ke yang jawab awam dulu ya. Tadi ada Mas Prabowo ya, betul ya? Ya, Mas Prabowo. Mungkin Mas Prabowo boleh dinyalakan audionya, Mas Prabowo. Boleh open mic aja, Mas. Bisa? Ya, siap. Siap, Kang. Oke. Nah, Mas Prabowo, makasih banyak ya udah ikutan urun rembuk nih di kolom chat. Mas Prabowo, Mas Prabowo menduga Mas Prabowo saat ini ada di level awam finansial. Boleh dijelaskan kenapa Mas Prabowo menduga seperti itu? Sekarang kan saya masih sebagai apa ya, kerjanya masih ikut orang buruh gitu kan, karyawan. Nah itu kan tahunya cuma satu, tanggal gajian dan menghabiskannya. Nanti gajian lagi menghabiskannya, jadi nggak ada pembukuan. Oh oke. Baik, jadi merasa masih awam karena memang selama ini ya pokoknya tahunya adalah dapat uang, kemudian ya ngabisin uangnya gitu ya. Jadi tidak banyak aktivitas yang kaitannya dengan mengelola keuangan yaitu tadi ya mengelola finansialnya itu nggak ada, belum banyak gitu ya Sobat Boy ya. Ya. Iya Kang, gitu Kang. Oke, baik, makasih banyak Mas Prabowo ya. Berikutnya ini ada yang raise hand ini Kang. Apa mau bicara ya? Ada Mas Muhammad Asad raise hand, apa mau bertanya? Monggo. Boleh silakan. Mungkin Mas Muhammad Asad mau berbagi cerita juga. Mas Muhammad Asad silakan, boleh dinyalakan audionya atau kepencet ya. Atau kita coba cek dulu. Mas Asad gimana? Apakah ada yang mau disampaikan? Mas Asad kayaknya ini deh, dia salah klik. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya coba mau ke di sini ada yang melek juga nih. Wah, ya. Ada Mbak Aulia Maria. Mbak Aulia, boleh dinyalakan audionya, Mbak Aulia? Silahkan, nggak usah malu-malu. Mbak Aulia, apakah sedang standby, Mbak Aulia? Oke, nggak apa-apa kalau sedang nggak standby di sini. Oke, saya coba mau ke berikutnya. Oh, ini ada yang mampu finansial, menduga mampu finansial, gitu ya, Mas
Bang Raymond. Nah, Bang Raymond. Halo, Bang Raymond. Ya Bang, Oke, nah Bang Raymond boleh dong di-share kira-kira ciri-ciri atau saat ini seperti apa kemampuan pengelolaan finansialnya Bang Raymond sehingga menduga kayaknya masuknya ke bagian mampu deh. Silakan Bang Raymond. menurut saya itu em, kalau mengelola keuangan itu kita harus tahu arus kas usaha ini kemana gitu. Kayak untuk pembelian barang, Oke. kalau masih berdasar kan cuma tahu labanya sama Oke. ya labanya gitu, cuma hitung laba ruginya gitu kan. Kalau Oke. mungkin kalau udah level atasnya kita tahu keuangannya sudah uangnya kemana, beli barang atau untuk beban-beban yang lain gitu. Oke. Kalau saat ini Bang Raymond sudah punya laporan arus kas? Eh, mungkin iya kan? Oke. Baik. Atau apakah itu bisa disebut buku arus kas atau enggak? Oh, oke. Oke. Nah, kita lihat nanti kalau gitu Bang Raymond ya. Nah, ini kan masih dugaan kan gitu kan ya. Ini kan masih dugaan. Kira-kira cocok nggak nih dugaannya? Iya, Pak. Kita bahas kalau begitu. Ya, nggak Makasih apa-apa, banyak. ini masih tebak-tebak buah manggis kok, nggak apa-apa. Betul ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, Bang Al ya, dan teman-teman semuanya ya. Lanjut. Nah, kalau gitu kan mungkin pertanyaannya adalah, oh jadi Kang Mami, apa definisi dari masing-masing level ini? Gitu ya. Kita mulai, yuk kalau begitu. Kita mulai dari yang pertama dulu, awam finansial. Jadi teman-teman sekalian ya, definisi atau arti dari awam finansial ini adalah belum mampu membuat laporan keuangan. Kata kuncinya apa? Belum mampu. Makanya dikasih angkanya adalah 0. Gitu. Ya, kita sebut sebagai awam finansial, belum mampu. Itu definisinya. Ciri-ciri detailnya kayak gimana? Pertama adalah belum memahami konsep laporan keuangan. Jadi konsepnya pun bahkan belum paham. Gitu. Kemudian yang kedua adalah belum melakukan pencatatan transaksi sama sekali. Gitu. Jadi sama sekali nggak terbiasa tuh mencatat transaksi uang keluar masuk gitu ya, hutang piutang gitu ya, belum terbiasa sama sekali. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah ya karena belum paham konsep, karena belum melakukan pencatatan, akhirnya tentu saja belum memiliki laporan keuangan. Nah, itu ciri-ciri yang ada di level 0, awam finansial. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Level berikutnya adalah level 1, yaitu melek finansial. Yang melek finansial itu dia sudah mampu membuat laporan keuangan meskipun belum sesuai standar. Kak Fahmi, maksudnya apa belum sesuai dengan standar? Saya jelaskan setelah ini. Ya. Jadi ciri-ciri detailnya adalah ya, di level 1 ini ya, mereka sudah memahami konsep laporan keuangan. Jadi sudah paham tuh, oh iya, laporan keuangan tuh fungsinya adalah untuk ini. Kemudian kalau saya punya laporan keuangan, manfaatnya kayak gini. Kemudian kalau laporan keuangan itu jenisnya ada ini, dan ini. Jadi sudah paham konsepnya laporan keuangan. Kemudian yang melek finansial juga sudah mulai melakukan pencatatan transaksi meskipun mungkin belum teratur atau belum konsisten. Misalnya ya, nyatetnya masih sebulan sekali gitu ya, atau misalnya sebulan 2 kali, atau kadang-kadang suka ada yang kelewat gitu ya. Nah ini aduh ini kemarin apa ya gitu ya. Nah itu adalah contoh ciri-ciri dari yang melek finansial. Ya, jadi dia sudah mulai melakukan pencatatan meskipun belum teratur atau belum konsisten. Kemudian yang ketiga adalah, nah dia juga sudah memiliki laporan keuangan meskipun belum sesuai dengan standar. Maksudnya sesuai dengan standar itu apa? Jadi bagi UKM, teman-teman sekalian ya, laporan keuangan yang perlu dimiliki sebetulnya nggak usah banyak-banyak, cuma 3 aja. Arus kas, laba rugi, sama neraca. Gitu. Nah, yang melek finansial ini ya biasanya dia sudah punya misalnya, oh saya sudah punya arus kas, atau sudah punya laba rugi, tapi belum punya neraca, jadi belum lengkap gitu. Makanya dia belum sesuai dengan standar. Itu yang di melek finansial. Jadi itu ciri-cirinya teman-teman ya. Sudah mulai memahami konsep, sudah mulai melakukan pencatatan, dan sudah punya laporan keuangan meskipun belum sesuai dengan standar. Itu level 1, melek finansial. Lanjut, level 2.
Level 2 mampu finansial. Definisinya apa? Dia sudah mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar dan digunakannya untuk manajemen keuangan tingkat dasar. Jadi laporan keuangannya itu tadi sudah ada 3, gitu, ya. Sudah punya laporan arus kas, sudah punya laba rugi, sudah punya neraca. Nah, minimal 3 itu, gitu, ya. Dan dalam menggunakan atau dalam membuatnya sudah pasti dia pakai software atau aplikasi keuangan. Ya, karena kalau buatnya masih manual itu berarti masih level 2 tuh. Masih level 1, masih melek aja. Tapi kalau sudah punya kemampuan memanfaatkan software atau aplikasi misalnya kayak accounting tadi ya gitu ya, maka itu sudah masuk level 2 gitu. Dan akhirnya apa? Karena sudah mampu pakai software, akhirnya dia jadi memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar. Tadi minimal 3 itu. Arus kas, laba rugi dan neraca. Nah, dipakai buat apa laporan keuangannya? Oh ya, dia juga sudah mampu melakukan analisa sederhana. Jadi udah bisa baca apa sih makna atau arti dari angka-angka yang ada di laporan keuangan itu. Oh, ini tuh artinya gini, ini artinya gini. Sudah mampu melakukan analisa sederhana. Kemudian mengambil keputusan bisnis sederhana dengan menggunakan laporan keuangan. Kata kuncinya adalah keputusan bisnis sederhana. Contohnya apa sih keputusan bisnis sederhana? Misalnya menentukan harga jual barang. Karena dari laporan keuangan dia tahu tuh ya berapa HPP-nya, kemudian berapa biaya tetap dia sepanjang bulan atau sepanjang tahun. Kemudian berdasarkan itu dia menentukan, oh kalau gitu harga jual produk saya minimal sekian. Itu contoh keputusan bisnis yang sederhana. Ini adalah level 2, mampu finansial. Naik ya ke level 3. Level 3-nya adalah mahir finansial. Di level 3 ya, laporan keuangannya sesuai dengan standar, kemudian digunakannya untuk manajemen keuangan tingkat lanjutan. Level intermediate lah gitu ya. Ciri-cirinya gimana? Dia sudah mampu menyusun budgeting. Teman-teman mungkin pernah dengar ya budgeting, penganggaran gitu ya. Jadi udah punya tuh anggaran perusahaan misalnya selama setahun. Nah, yang mampu melakukan itu berarti sudah masuk di level 3. Gitu. Kemudian juga mampu menghitung pajak. Juga dia sudah mampu menggunakan laporan keuangan buat bikin proposal kerjasama investasi dengan investor. Gitu. Dia juga sudah mampu mengambil keputusan bisnis yang sifatnya strategis dengan berdasarkan laporan keuangan. Misalnya apa? Mau nambah cabang tahun depan, atau mau nambah sekian karyawan tahun depan. Nah, itu adalah beberapa contoh keputusan bisnis yang sifatnya strategis. Itu level 3, mahir finansial. Dan yang paling jago, level 4 adalah master finansial. Jadi laporan keuangan saya dengan standar, manajemen keuangannya dia udah tingkat pakar. Ciri-cirinya apa? Sudah mampu menyusun perencanaan jangka panjang. Yang tadinya mungkin kalau level 3 yang mahir finansial itu masih rencanaannya tahunan, kalau ini dia udah bisa mampu bikin 3 tahunan, 5 tahunan, jangka panjang. Kemudian, dia juga sudah mampu merencanakan perpajakan. Jadi bukan cuma ngitung, tapi dia sudah bisa merencanain tuh, bayar pajaknya berapa bulan ini, bulan depan berapa, direncanakan pajakannya. Kemudian, mampu melakukan valuasi atau menghitung nilai bisnis perusahaan. Jadi kalau misalnya dia mau ngejual bisnis dia tahu tuh mesti jual dengan harga berapa. Itu sudah di level master finansial. Ya. Kemudian juga dia mampu menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis, berdampak signifikan, dan jangka panjang. Misalnya apa? Misalnya mau ekspansi ke bisnis lain, atau mau merger, menggabungkan perusahaan dia dengan perusahaan lain, atau mau misalnya mengakuisisi atau membeli perusahaan lainnya. Nah, itu kan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan dampaknya jangka panjang. Itulah di level 4, master finansial. Oke, so kembali
ke leveling kita tadi, ya. Level 0 adalah awam finansial. Level 1 adalah melek finansial. Level 2 mampu finansial. Level 3 mahir finansial. Dan level 4 adalah master finansial. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang sama. Nah, jadi setelah, ya, atau gini ya, sekarang mungkin saya berikan kesempatan dulu pada teman-teman untuk bertanya dulu deh. Kira-kira ya dari 5 leveling ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kang, itu kayaknya Ibu Rahmawati mau tanya yang level 3 gitu. Oke. Kang, Gitu, boleh dikit. lihat yang level 3 untuk di screenshot? Siap. Level 3, saya kembali. Mungkin boleh nanya aja Ibu Rahmawati di open mic kalau ada yang Nah, ini level 3. ditanyakan. Enggak, silakan Bang Mawati. Nah, mau ditanyakan boleh atau mau langsung di screenshot juga boleh. Oke. Sudah ya, Bang Mawati ya? Ini level 3 ya? Screenshot aja. Oke, sip. Sudah ya. Oke, sip. Nice. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Nah, open mic saja. it's. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ya Kalau mungkin gitu, sambil menunggu ada yang mau bertanya tadi yang ditanyakan sama pertanyaan awal tadi di level berapa, coba masing-masing dijawab nah, di kolom chat. kalau memang belum ada pertanyaan ya, saya gantian nanya ke teman-teman. Nah, jadi berdasarkan definisi tadi, kira-kira saat ini ya ada di level berapa pengelolaan bisnis teman-teman? Pengelolaan keuangan bisnis teman-teman. Silakan cantumkan di kolom chat. Ya. Bang Bang Raymond paling keren ini, level 4 dia. Mantap. Bukan Bang, mau lihat screenshotnya. Oh, lihat screenshot. Oh, Oke. oh, Ya, lihat screenshot level 4. Siap. Kirain Siap. sudah level 4. Silakan. Sudah saya Oke, makasih kembalikan. Bang. Ya. Dan sebagai catatan teman-teman ya, ini konteksnya adalah pengelolaan keuangan bisnis oleh organisasi ya, bukan Ya. oleh kita sebagai individu. Jadi misalnya gini, bisa jadi kan ya, sebenarnya saya nggak bisa sih bikin laporan keuangan, tapi saya punya karyawan yang tugasnya melakukan pencatatan, ya berarti itu sudah masuk gitu ke dalam mungkin ya level 2 atau level 3 gitu. Karena Konteksnya bukan keuangan pribadi, Kang ya. betul, jadi konteksnya ini bukan kemampuan kita sebagai pribadi, tapi kemampuan organisasi bisnis kita, gitu. Ya. Nah, coba kita lihat nih ya. Nah, level 2, level 4, level 2, oke. Nah, level 2, level 1 masih level 0, level 2, artinya ke 0. Nah, silakan ya. Atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang kayaknya 1 tapi masih belum mantep deh gitu. Maksudnya ada beberapa di level 1 itu yang belum terpenuhi. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Mungkin juga seperti itu. Itu mungkin gitu. Coba kita panggil aja Kang salah satu untuk kasih tahu curhat lah gitu ya. Boleh. Coba kalau yang begitu. level 0 itu ya, masa saya sampai 0? Mungkin Mbak Happy Ninda. Nah, boleh. Open mic, masa level 0 ya? Oh, nggak apa-apa. Bisa jadi kan ini ya. Jadi oke, silakan coba. Saya mau ngobrol dulu dengan Mbak Happy ini. Halo Mbak Happy. Mbak Happy di open mic boleh dong? Apakah Mbak Happy bisa open mic? Ikut-ikutan Ibu Rahmawati, saya level 0 Kang katanya. Oh, oke. Nah, kalau gitu mungkin ke Bu Banyak Rahmawati. ini yang level 0 ini. Halo Bu Rahmawati. Ya, Kang. Ya, kumaha damang, Bu? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Aduh. Lah, Bogornya di mana Bu Rahmawati teh? di Jalan Baru, Kang. Jalan Baru. Jalan Baru ya, dekat underpass. Berarti dekat mana? Dekat ini, komplek itu. Apa teh namanya teh? KBB ya, bukan KBB ya? Apa ya maksudnya ya? Sebelumnya, Oh, Perumahan Gria Indah. Oke, baik. Oke. Jadi Bu Rahmawati di sini melihat, setelah saya kasih penjelasan, ternyata Bu Rahmawati masih di level 0. Begitu ya, Bu ya? heeh. Iya. Ciri-ciri yang cocoknya yang mana aja tuh, Bu?
ciri-ciri yang cocok dengan kondisi Bu Rahmawati saat ini? Slide-nya mungkin kembali ke yang level 0 Ya. Kang. Harus keluar masuk uang pendapatan saya belum ini ya, belum tertata rapi ya. Baik. Terus yang keduanya itu kadang uang hasil usaha itu kepake juga sama dapur rumah tangga gitu. Oke, jadi masih bercampur gitu ya antara keuangan Bercampur, ya. bisnis dengan keuangan rumah tangga pribadi seperti itu ya. Ya betul-betul. Baik. Ada Terus lagi? bukuannya juga malah dari awal saya buka usaha sampai sekarang belum ada yang namanya pembukuan, Kang. Oke, jadi belum melakukan pembukuan gitu ya. Ya. Oke, nah berarti berdasarkan ciri-ciri tersebut, jadi oh berarti kayaknya saya masih level 0 nih, begitu ya. Oke, nah Iya. kira-kira nih Bu Rahmawati, saya gini, teman-teman sekalian, jadi fungsi dari salah satu fungsi utama dari kita mendefinisikan level kita saat ini ada di mana, itu kan supaya kita bisa menentukan ya, kita pengen maju ke level berapa. Ini kan ini analoginya contohnya teman-teman ya. Kalau Iya. misalnya nih saya mau ke Bandung gitu, kan saya harus tahu dulu dong saya ada di mana saat ini gitu. Ya, saya mau punya tujuan ke Bandung, kemudian saya tahu saya lagi di Bogor. Nah, berarti kan saya bisa menentukan ke Bandungnya mau lewat mana? Apakah lewat Jakarta atau lewat Cipularang atau lewat Puncak? Mau naik apa? Apakah jalan kaki atau naik mobil atau naik kereta, naik bus gitu kan, naik bis gitu ya. Nah, sama seperti ini juga. Nah, Bu Rahmawati berarti kan saat ini sudah punya kesadaran, ternyata saya masih di level 0 nih. Nah, begitu ya Bu ya, gitu ya. Kira-kira nih Bu Rahmawati, sekarang kan bulan Agustus, ya, katakanlah sepanjang 2021 nih, ya sampai dengan bulan Desember berarti ya, Bu Rahmawati pengen naik level sampai level berapa di tahun 2021 ini? Setidaknya sampai level berapa Bu Rahmawati? Level 2 lah ya. Pengennya Satu dulu nih, saya lagi proses Bisa belajar lompat juga nggak, Kang, pertanyaannya? sama temen. Kang, bisa nggak dari 0 langsung ke 2 Kenapa? gitu? Oke, kita coba nanti ke Bu Rahmawati. Jadi Bu Rahmawati pengennya di tahun ini bisa naik sampai ke level 2, seperti itu? Iya, sampai akhir tahun ini ya. Oke, jadi sampai akhir tahun ini menargetkan pengen naik sampai ke level 2, begitu ya? Nah, pertanyaannya nanti nyambung nih dengan yang Bang Al sampaikan. Kalau gitu, apa sih yang perlu untuk Bu Rahmawati lakukan? Kan gitu ya tadi Bang Al ya? Ya, Iya. ya. Nah, maka kan yang perlu Bu Rahmawati lakukan adalah kita mulai dari level 1 dulu tentunya. Dari 0 naik ke 1 dulu gitu kan. Ya. Berarti Bu Rahmawati perlu untuk memahami konsep laporan keuangan dulu. Ya, Kemudian Bu membenahi. Rahmawati ya perlu untuk mulai melakukan pencatatan. Nah, jadi secara bertahap itu berlatih gitu kan ya Bu ya. Yang tadinya misalnya, belum Ya. ada pencatatan atau pembuat sama sekali. Nah, sekarang silakan dimulai gitu. Berlatih untuk melakukan pencatatan. Nanti lama-lama kan makin rutin, makin konsisten begitu. Ya. Nah, kalau sudah mulai melakukan pencatatan, misalnya setidaknya uang keluar masuk, artinya itu sudah punya laporan keuangan, yaitu uang masuk dan uang keluar. Tapi belum sesuai dengan standar karena baru 1 kan gitu. Iya, iya. Kalau Bu Rahmawati pengen naik dari 0 ke 1, 3 hal inilah yang perlu untuk mulai dilakukan. Belajar memahami konsep, kemudian mulai melakukan pencatatan, sama nanti jadi punya laporan keuangan setidaknya 1 gitu. Itu naik dari 0 mau ke 1. Nah, Ya. kemudian kalau nanti sudah mulai ada di 1 nih Bu Rahmawati, kan tadi pengen naik ke 2, betul ya? Yang dilakukan apa? Ya tinggal ikuti aja ini. Berarti pertama perlu untuk belajar menggunakan software atau aplikasi keuangan, kan gitu? Ya. Jadi untuk menyimpan laporan keuangannya udah tertata rapi di komputer apa di laptop gitu Kang. Betul. Ya, ini akan mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Kak Fahmi, Iya, bikinnya mau nggak pakai software boleh nggak? Boleh, cuman kan nanti ribet banget, susah gue bikin gitu ya. Nyatet-nyatet di buku dulu ya. Betul, ya. Kemudian nanti ya Bu Rahmawati akan punya laporan keuangan dengan standar, kemudian belajar membaca atau melakukan analisa sederhana kan gitu. Ya. Kemudian apa? Nah, mulailah menggunakan laporan keuangannya buat ngambil keputusan bisnis yang sifatnya sederhana.
Nah, jadi itulah yang perlu untuk dilakukan kalau pengen naik dari 1 ke 2. Jadi tadi ya, kebayang nggak Bu ya? Dari 0 ke 1 apa aja? Oh ini. Kemudian dari, oh saya sekarang udah di 1 nih, mau naik ke 2. Oke, berarti belajar ini. Nah, jadi lebih kebayang ya, Bu Rahmawati ya, kayak gitu ya. Kang, kalau kayak gitu ada aplikasi khusus nggak ya untuk membuat laporan keuangan kayak gini? Nah, tentu saja banyak sekali aplikasi maupun software yang bisa digunakan untuk membantu kita, memudahkan tugas kita dalam membuat laporan keuangan. Ya, teman-teman, Bu Rahmawati dan teman-teman ya. Salah satunya accounting. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti silakan ya punya kesempatan untuk mempelajari ya beberapa pilihan software aplikasi atau software atau aplikasi pencatatan keuangan. Nanti silakan pilih mana yang sekiranya paling cocok dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Dan salah satu yang bisa dicoba adalah accounting.id seperti itu. Iya, baik. Oke. Nah, makasih banyak ya Bu Rahmawati ya yang sudah sharing. Tepuk tangan Terima dong, kasih teman-teman. sharingnya. Bu Rahmawati, ya. Kang, ini ada yang nanya lagi nih, menarik Silakan. juga sih. Tapi, beliau kayaknya bingung ini dari Mbak Wahyuli Indah Wulansari. Neraca ada, laba rugi ada, laporan keuangan masuk keluar juga ada, tapi Ya. masih tulis di beberapa Excel, beberapa lagi Excelnya gitu ya. Ya. Belum punya admin untuk pembukuan. Itu masuk kemana, Kang? Oke, kalau sudah punya laporan keuangan 3 yang tadi ya, yaitu arus kas, kemudian laba rugi dan neraca, pada dasarnya dia sudah mulai ini ciri-cirinya sudah mulai cocok ke yang sini. Ke yang ini memiliki laporan keuangan nih. Ini ya. Tadi stemnya salah warnanya. Nah, yang ini nih, ini udah mulai nih, ada nih. Ya. Nah, Parsial level 2 berarti Kang ya? ya, artinya salah satu ciri-ciri dari level 2 sudah mulai sudah dimiliki kan gitu. Nah, jadi ini kalau kita bikin checklist lah gitu berarti ya. Yang pertama kita cek gitu. Ya. Nah, kemudian tadi menyalakan menggunakan Excel ya. Excel itu kan adalah software atau aplikasi juga, kan gitu kan? Ya, jadi yang namanya software atau aplikasi itu enggak mesti yang canggih-canggih banget gitu ya. Bahkan menggunakan Excel pun itu adalah sudah menggunakan software atau aplikasi begitu. Jadi pada dasarnya yang ini pun ya cek juga kan gitu. Nah, tinggal yang coba nih diperiksa lagi. Tadi Mbak siapa namanya? Saya lupa, maaf. Ada Mbak Wahyuli. Mbak Wahyuli ya. Nah, tinggal Mbak Wahyuli silakan gitu ya. Open mic aja Mbak Wahyuli kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, mangga boleh Mbak Wahyuli kalau memang mau bertanya langsung. Namanya banyak ini dipanggilnya apa ya? Wahyuli Indah Wulansari. Waduh. Boros nama. Silakan Mbak Wahyuli. Apakah mau ada yang mau ditanyakan? Ini tadi Mbak Indah lagi ngambil minum katanya. Apakah mau bertanya sekarang juga ada? Gak apa-apa ini Mbak Wahyuli ini dengerin penjelasan aja sambil makan. Oke, sip kalau begitu ya. Nah, jadi seperti Mbak Wahyuli ya. Jadi kalau tadi dari penjelasan Mbak Wahyuli kan berarti ciri nomor 1 sudah cek, nomor 2 sudah cek gitu ya. Nah, tinggal ini nomor 3 sama nomor 4. Gitu. Kalau memang sudah mampu melakukan analisa sederhana, kemudian sudah mampu mulai menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis yang sifatnya sederhana, berarti di level 2 sudah ajeg, sudah mantap begitu. Kalau pengen naik ke level 3 gimana, Kang? Ya tinggal dicek aja level 3 apa nih ciri-cirinya. Ini level 3 kan? Ya. Nah, jadi mulai itu belajar menggunakan laporan keuangan buat nyusun budgeting. Menggunakan laporan keuangan buat ngitung pajak. Belajar bikin laporan keuangan buat bikin proposal kerjasama investasi. Atau mengambil keputusan-keputusan sifatnya lebih strategis gitu. Nah, itu hal yang perlu dilakukan kalau pengen naik ke level 3. Seperti itu ya Mbak Wahyuli. Ini pertanyaan menarik juga ini Kang. Dari Mas Hatta Satria. Kang mau tanya misalnya kita gunakan aplikasi keuangan seperti aplikasi toko yang iklannya banyak di sosmed. Nah dia nanyain aman atau enggak Kang ini Kang? Oke, baik. Pada dasarnya gini teman-teman ya, untuk bisa menggunakan untuk memilih aplikasi keuangan, maka tentu saja yang perlu dilakukan nomor 1 memang keamanannya ya, gitu ya.
Cara ngeceknya gimana? Ya lihat aja track record-nya gitu ya. Kalau teman-teman aplikasinya misalnya ada di web misalnya gitu ya. Nah, silakan dicek bagaimana testimoni pengguna tentang aplikasi tersebut. Atau kalau misalnya aplikasinya bisa di-download di Play Store misalnya, tinggal dicek aja gimana ratingnya di Play Store gitu kan, bagaimana komentar atau review orang-orang. Ya, jadi pada masa-masa seperti sekarang gitu ya, ngecek keamanan atau review dari pengguna lain tentang aplikasi atau software yang sudah ada itu adalah hal yang relatif mudah untuk dilakukan gitu ya. Jadi dicek aja gimana reviewnya, apakah aman atau enggak, ya nanti kembali ke penilaian kita gitu. Karena pada akhirnya ya selain faktor keamanan kan tentu nanti akan ada hal lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Misalnya kecocokan antara aplikasi tersebut dengan jenis bisnis kita. Karena biasanya ada beberapa aplikasi keuangan yang lebih cocok untuk bisnis tertentu. Memang diciptakan untuk bisnis jual beli misalnya. Tapi kalau dipakai buat bisnis yang sifatnya manufaktur gitu ya atau produksi kurang cocok. Ada yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi yang kedua tentu adalah kecocokan dengan kebutuhan bisnis kita. Gitu. Faktor lainnya apa? Ya tentu saja biaya, gitu kan? Ada yang memang softwarenya sekali beli, biasanya fiturnya tidak terlalu banyak, sehingga beli putus. Sekali beli udah nggak usah bayar lagi. Ada yang seperti itu, ya. Tapi ada juga yang sistemnya misalnya langganan seperti accounting, gitu. Nah, biasanya itu adalah software yang dia selalu berkembang, selalu ada fitur-fitur tambahan, gitu, yang nantinya bisa membantu kita juga dalam melakukan pencatatan. Nah, itu adalah biasanya aspek ketiga yang perlu kita pertimbangkan, yaitu biayanya. Nah, seperti itu, ya teman-teman. Semoga menjawab. Ini banyak sih pertanyaan-pertanyaan, Kang. Silakan lanjut, Bang Al. Kita pilih sebentar. Ini Mas Fadel, yang level master finansial itu khusus co-founder atau CEO ya, Kang? Itu rasanya enggak juga ya, Kang ya. Nah, ini bagus ini pernyataan yang menarik nih, Mas Al. Saya tanggapi ya, Bang Al ya. Oke, nah, jadi sekali lagi teman-teman gini ya. Leveling ini konteksnya adalah kemampuan organisasi ya, teman-teman, dalam mengelola keuangan. Jadi sekali lagi kemampuan organisasi, bukan kemampuan individu. Nah, jadi maksudnya apa ya? Kalau misal tadi ya kita ngomongin ke master finansial ya, ke master finansial. Misalnya master finansial kan ini cirinya ya tadi ya. Nah, Kak Mami, ini menyusun perencanaan keuangan jangka panjang, apakah harus level CEO atau CFO? Kan gini, bisa jadi kan yang bikin perencanaan keuangannya kan bukan CEO-nya, gitu. Orang lain. Tapi organisasinya, secara organisasi, dia mampu untuk melakukan itu. Nah, jadi sekali lagi ya, kemampuan atau ciri-ciri yang ada di sini, konteksnya bukan kemampuan individu, tapi kemampuan organisasinya. Kalaupun bukan dia yang mampu mengerjakan, tapi ada orang lain di timnya yang bisa melakukan itu, sehingga organisasinya itu mampu, ya berarti masuk. Gitu. Nah, jadi sebagai teman-teman di sini kan mungkin sebagian besar adalah owner ya, gitu ya, bisnis owner. Aduh, saya mah nggak mampu atau merencanakan perpajakan, hitung perpajakan aja saya belum bisa. Tidak harus kita yang ngitungnya, tidak harus kita yang mampu merencanakannya, tapi ya kita bisa hire orang nanti, gitu, sehingga organisasi kita mampu untuk itu. Nah, jadi sekali lagi konteks level ini adalah untuk organisasi, bukan individu-individunya. Semoga menjawab ya, teman-teman ya. Iya, berarti memang bukan untuk pribadi ya, tapi organisasi yang kita bicarakan di sini. Betul. Ini banyak memang nanyain tentang aplikasinya, Kang. Pakai yang mana gitu ya. Mungkin saya nambahin dikit, Kang ya. Rata-rata banyak sekali aplikasi yang bisa dicoba gratis loh. Jadi termasuk juga Pakunting. Jadi kalau kita bicara yang mana yang mudah, yang mana yang bagus, kan akan relatif gitu ya, Kang ya. Ya setidaknya harusnya dimulai dulu gitu loh. Jadi dimulai dulu mau coba yang mana,
silahkan. Akunting juga gratis untuk dicoba-coba. Ya mungkin itu jawabannya ya, yang untuk aplikasi yang mana. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Kalau perusahaan belum mampu menggaji owner, apakah salah satu kesalahan dalam mengelola keuangan? Maksudnya gimana ya? Ibu Nabila mungkin bisa open mic aja? Oke, Mbak Nabila, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaannya? Kalau memang tidak ada, saya langsung jawab. Oke, saya langsung jawab aja kalau gitu ya. Langsung jawab aja Kang ya. Baik, oke teman-teman sekalian, jadi di sini pertanyaan dari Mbak Nabila. Kang, kalau perusahaan belum mampu menggaji owner, apakah ini salah satu kesalahan dalam mengelola keuangan? Oke, gini, teman-teman, kalau konteksnya adalah owner, ya owner pemilik perusahaan, ya itu pemilik perusahaan itu sebetulnya ya, tidak wajib mendapatkan gaji. Ini tolong diingat kata-kata saya ya. Pemilik perusahaan tidak wajib mendapatkan gaji. Yang wajib untuk digaji adalah orang yang bekerja di perusahaan itu. Pengelola bisnisnya iya wajib digaji. Loh Kang Fahmi, saya owner, pemilik sekaligus pengelola. Ya berarti kamu perlu untuk mengambil uang gaji dari perusahaan kamu, gitu. Kalau kamu pemilik sekaligus pengelola, tapi gaji itu melekatnya bukan ke pemilik. Gaji itu melekatnya ke peran dia sebagai pengelola. Ya, jadi itu yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Loh, terus kalau gitu pemilik atau owner dapatnya apa dong? Nah, kalau owner atau pemilik itu dapatnya disebutnya adalah bagi hasil atau dividen, disebutnya gitu. Bagi hasil. Jadi haknya pemilik itu adalah bagi hasil atau dividen. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, disitulah pemilik boleh mengambil keuntungan tersebut. Gitu. Ya, Sama kayak kita beli saham Kang ya. Betul ya, karena kalau pemilik itu kan artinya dia punya saham kan gitu ya. Nah, saham dengan kepemilikan saham itu pada dasarnya melekat juga hak untuk mendapatkan dividen. Jadi pemilik punya saham, pemilik saham ya berhak mendapatkan dividen. Pengelola bekerja berhak mendapatkan gaji. Kalau pemilik sekaligus pengelola, ya berarti dia berhak dapat gaji, dia juga berhak untuk ambil dividen. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi ya, kalau pemilik belum mampu, kalau perusahaan belum mampu menggaji owner, apakah itu sebuah kesalahan dalam mengelola keuangan? Saya tidak akan menyebut ini sebagai sebuah kesalahan sih sebetulnya ya, gitu ya. Karena gini, kalaupun misalnya owner itu terlibat juga dalam bisnisnya, ya, adalah sebuah keputusan dari owner, apakah dia mau menggaji dirinya atau tidak, gitu, sebagai pengelola. Gitu. Karena ada banyak juga ya owner yang biasanya di awal bisnis baru dimulai nih, gitu ya. Saya memutuskan untuk tidak menggaji diri saya dulu deh, selama 6 bulan ke depan. Sampai dengan pendapatan saya per bulan mencapai sekian. Itu boleh-boleh saja. Dan itu adalah hal yang banyak dilakukan. Jadi dia memutuskan untuk uangnya itu ya, uang itu diputerin dulu aja, diputerin lagi ke barang lagi atau ke dalam bahan baku lagi gitu ya. Setelah omsetnya misalnya mencapai sekian, barulah dia mulai menggaji dirinya sendiri. Nah, itu adalah hal yang banyak dilakukan. Termasuk saya pun melakukan itu, teman-teman. Ya, jadi kalau sama ya, Bang Salman ya, Bang Al ya? Sama, Kang. Sama ya. Nah, jadi ini saya belak-belakan aja contohnya teman-teman ya. Di Next Plus, teman-teman ya, saya dan beberapa teman-teman founder yang juga terlibat mengelola. Jadi kita founder sekaligus pengelola ya, sudah bersepakat untuk tidak mengambil gaji dulu sampai dengan akhir Desember 2021. Nah, jadi kalau kita kesepakatannya adalah tidak mengambil gaji sampai dengan akhir Desember 2021. Dan itu adalah hal yang wajar dilakukan, utamanya bila bisnisnya baru dimulai. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Mbak Nabila ya. Oke. Saya coba scroll ke atas lagi, mungkin ada yang kelewat tadi tanya-tanyanya ya.
Monggo teman-teman, kalau ada yang kelewat, saya tadi mohon maaf, boleh langsung open mic aja. Mau tanya. Oke, materinya masih ada, Kang? Ya, nanti ini materinya nanti akan saya kirimkan ke Mas Rahmat ya, dan nanti tadi saya sudah sampaikan ke Mas Rahmat untuk minta tolong membagikan materi PDF-nya ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman ya. Untuk materi PDF itu akan saya bagikan melalui kawan-kawan accounting, dan nanti kawan-kawan accounting yang akan menyebarkan ini ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaannya begini, Kang ya, banyak kan ini saya lihat kan yang tadi yang level 0 gitu ya. Kalau yang masih level 0 itu mungkin Kang Fahmi boleh ngasih tips-tipsnya gimana supaya bisa cepat naik level kayak gitu ya. Tadi dengan Ibu Rahmawati kan sama case-nya gitu kan, mungkin bisa diceritain. Oke, nah, baik, makasih banyak pertanyaannya ya. Jadi saya tegaskan lagi tadi, saya ulangi lagi bahwa ya, bagi teman-teman yang saat ini masih ada di level 0, maka pada dasarnya justru memang gini, untuk itulah saya dan teman-teman di Next Plus itu merancang leveling ini, Bang Al dan kawan-kawan semuanya. Jadi langkah apa yang harus dilakukan itu menjadi lebih jelas gitu loh. Kan kalau misalnya sekali lagi kalau saya minta yok 0 harus tiba-tiba langsung jadi master, kan wah kayaknya langsung pecah tuh kepalanya gitu ya. Kayaknya lompatnya kan jauh banget gitu kan. Tapi kita melakukan bertahap gitu. Oh, saya masih di level 0 ya. Maka dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnisnya ya, jangankan 0 langsung lompat ke 4, 0 langsung lompat ke 2 aja pasti bingung gitu. Dari 0 ya ke 1 dulu lah, kan gitu. Ya, yang mesti dilakukan apa? Ya, kembali prinsipnya ya. Prinsipnya adalah ini ya. Paham konsep, kemudian melakukan pencatatan sama mulai punya laporan keuangan. Jadi gini ya. Secara praktis teman-teman ya, silakan belajar konsep laporan keuangan ya. Manfaat laporan keuangan itu apa? Kemudian jenisnya ada apa aja dan bentuknya kayak gimana? Gitu. Serta fungsi dari masing-masing jenis laporan itu. Jadi itu adalah pemahaman mengenai konsep. Kemudian juga mulai untuk melakukan pencatatan secara rutin dan konsisten. Gitu. Nyatetnya di mana, Kang? Saya sih menyarankan paling gampang mah di Excel, teman-teman ya. Gitu. Karena kalau Excel kan sudah terdokumentasi dengan baik ya. Gitu. Saya mau di buku boleh nggak? Boleh, silakan ya. Tapi kalau bisa secara berkala pindahin juga ke Excel. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah pastikan teman-teman memisahkan rekening pribadi dari rekening bisnis, gitu. Ya. Upayakan sedapat mungkin teman-teman memisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Kang, tapi saya mau ngambil uang bisnis untuk kepentingan pribadi, boleh enggak? Silahkan. Karena setelah itu kan teman-teman akan mencatat itu, gitu. Tapi yang penting dipisahin dulu, gitu. Ya, jadi dipisahin. Kalau nanti mau mindahin, mau ngambil, nggak apa-apa. Yang penting dicatat, begitu. Ya. Jadi itu beberapa tipsnya. Ya. Yang pertama adalah mulai belajar mengenai konsep laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah pisahkan rekening pribadi sama rekening bisnis. Kemudian yang ketiga, mulai lakukan pencatatan. Oh iya, yang satu lagi yang keempat, ya, sedapat mungkin lakukan transaksi itu secara digital. Ya, jadi transaksi yang sifatnya tunai, ya, maksudnya uang cash, ya, uang fisik, kalau bisa diminimalisir. Sedapat mungkin digital transfer. Kenapa? Karena akan ngebantu kita pada saat mau mencatat, kan gitu. Kalau transfer kan tinggal kita lihat mutasinya gitu kan ya. Ini Kang ya.
Iya, reputasinya ya. kita gampang nyocokin. Ini apa nih tadi 200.000? Oh, beli ini gitu kan. Ini ada Ya. uang masuk 150.000. Oh, ini tadi si A beli ini kan gitu kan. Kalau ada rekeningnya kan, gitu. Ada mutasinya kan. Gitu. Ya, betul Kang. Gitu. Jadi itu 4 hal teman-teman ya. Belajar konsep laporan keuangan, pisahkan rekening bisnis dari rekening pribadi, mulai melakukan pencatatan meskipun di Excel yang sederhana ya. Kemudian lakukan transaksi secara digital atau transfer begitu. Seperti itu. Ya. Ini saya scroll ke atas tadi Kang, Mbak Happy lagi tadi yang ada satu chatting yang dia bilang dia bisnis baru 1 tahun. Ya. Sudah nyoba pakai laporan keuangan, pakai laporan keuangan, tapi kesini malah nggak dipakai. Ya mungkin pertanyaannya gimana caranya biar bisa konsisten gitu Kang ya? Apakah ya mungkin Mbak Happy ini belum merasakan manfaatnya itu sehingga nggak jalan gitu, laporan keuangannya nggak diteruskan gitu. Apa kira-kira Kang yang bisa terjadi kayak gini? Mungkin hubungannya ke tadi ya, ada penelitian di Amerika tadi banyak yang 1 tahun, 2 tahun ternyata nggak jalan juga gitu. Pada dasarnya gini teman-teman ya. Jadi saat kita belum melakukan sesuatu, ya, itu utamanya disebabkan karena biasanya kita belum betul-betul menemukan manfaat dari hal tersebut, atau belum betul-betul menemui kesulitan yang disebabkan karena tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Iya. Nah, jadi contohnya melakukan pencatatan keuangan. Ya. Jadi mungkin tadi Mbak Happy bilang bahwa ya ini saya udah mulai nyatet nih, tapi akhir-akhir ini ternyata tidak serutin sebelumnya. Gitu. Nah, coba aja gitu ya, coba diulik-ulik gitu. Kira-kira ya apakah mulai ada muncul kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang ternyata itu disebabkan karena saya tidak melakukan pencatatan keuangan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya ngobrol dengan teman-teman sebelumnya sih, gitu ya, yang tidak melakukan pencatatan keuangan biasanya menemui kesulitan. Yang pertama adalah jelas dia nggak tahu uangnya kemana, gitu. Dia ngerasa bahwa jualan lancar, tapi kok duitnya kayak nggak gue pegang ya, mana ini duitnya? Itu yang pertama tuh biasanya seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua ada juga yang dia rugi ya, tapi nggak sadar. Jadi dia salah nentuin harga jual. Harga jual itu ternyata tidak mampu menutupi biaya operasionalnya, gitu. Karena nggak dicatat, gitu kan? Dia ngasal aja kelihatannya, wah saya beli barang harganya 10.000. Saya jual 15.000, untung 5.000. Ternyata keuntungan 5.000 per piece itu tidak cukup untuk mencukupi biaya sifatnya tetap, kayak gaji karyawannya, kayak biaya sewa, kayak biaya listrik, itu nggak cukup buat itu, gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak melakukan pencatatan keuangan. Nah, kembali itu adalah contoh kesulitan-kesulitan, situasi-situasi tidak nyaman ya yang kita rasakan karena disebabkan kita tidak melakukan pencatatan keuangan. Nah, silakan Mbak Happy ataupun teman-teman yang lain ya, yang saat ini memang belum melakukan pencatatan keuangan, silakan dipikir-pikir gitu ya. Selama ini gue sering ngalamin kesusahan nggak ya jalanin bisnis karena yang itu disebabkan karena belum mencatat gitu. Nah, kalau sudah menemukan itu biasanya keinginan, kemauan, komitmen untuk mencatat keuangan dengan lebih rapi, lebih konsisten, lebih muncul. Akan lebih tinggi lagi komitmennya. Seperti itu. Ya, terima kasih Kang untuk pencerahannya gitu. Ini ada satu pertanyaan, terus ada juga yang raise hand. Mungkin saya minta ke yang raise hand dulu. Ya. Ini Mas Yuli atau Mbak Yuli ya. Yuli Amir, kalau mau bicara, monggo. Di open mic. Assalamualaikum Mas Kang. Ya, waalaikumsalam Mbak Yuli. Ya. Mau nanya nih, tadi kita kan ada menyinggung tentang biaya-biaya ya. Kan dari biaya-biaya tersebut nanti juga bakal masuk ke harga jual produk kan kita masukin ya, termasuk di situ. Nah, yang mau saya tanya itu, Mas, kalau kita mau merekrut reseller,
Oke. itu maksimal berapa ya persentase yang diberikan untuk itu kan masuknya nanti ke biaya promosi ya? Biaya Baik. apa sih? Biaya promosi atau apalah gitu. Oke. Jadi itu kita maksimalnya sebenarnya berapa sih fee buat reseller itu gitu? Oke, baik. Oke, ini pertanyaan bagus sekali dari Mbak Yuli. Saya mau coba memastikan dulu ke Mbak Yuli. Mbak Yuli, bisnisnya jual beli apa atau memproduksi apa produknya? Ini ada rencana ke depannya mau bikin body wash. Body wash. Iya. Oke, body wash. baik. Sudah berjalan atau baru akan dimulai? Baru akan dimulai, Mas. Masih baru bikin sampel sih. Oke, baik. Oke. Kalau baru akan dimulai, maka saran saya, mumpung nih ya berarti ya, mumpung belum dimulai, Ya. belajar bikin laporan laba rugi, Mbak Yuli. Karena nanti dari laporan laba rugi lah Mbak Yuli bisa menghitung dengan tepat, gitu ya. Berapa kalau harga jual ke end usernya sekian, maka diskon ke resellernya saya patok maksimal sekian, gitu. Di rentang sekian sampai sekian, gitu. Nah, itu bisa diketahui begitu sudah punya laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi lah ya nanti bisa ketahuan kira-kira pendapatannya berapa, kemudian diskonnya berapa, sehingga pendapatan bersihnya berapa, kemudian biaya-biaya di bawahnya perkiraan berapa. Gitu. Nah, jadi mumpung belum dimulai, ya silakan belajar untuk membuat laporan laba rugi karena nanti dari situlah Mbak Yuli akan bisa menentukan harga jualnya enak cocoknya berapa ya dan diskonnya juga cocoknya berapa. Seperti itu, Mbak Yuli. Baik, nanti saya coba, Mas. Iya. Kang. Makasih Kang Fahmi. Sama-sama, Mbak Yuli. Makasih Mbak Yuli sudah bertanya secara langsung. Oke, ini saya bacakan pertanyaan dari chat juga, curhat ini kayaknya ini. Ada Mas Hatta. Kang, Ya. sekarang kan lagi pandemi. Ya. Nah, gimana caranya supaya bisnis kita tidak terdampak? Walaupun terdampak, gimana caranya ngatasi agar usaha kita nggak bangkrut? Apakah kita juga wajib punya dana darurat untuk gaji karyawan di tempat bisnis? Oke, monggo Kang dijawab Kang. Ini kayaknya ini pertanyaan bagus banget dan ini relevan banget ya dengan kondisi saat ini ya. Oke, jadi ini meskipun agak di luar konteks dari level pengelolaan keuangan, saya akan tetap jawab ya, teman-teman ya. Jadi gini, Mas Hatta ya, gini, gimana caranya supaya bisnis tidak bangkrut? Yang perlu dilakukan gini, bisnis itu bangkrut kalau kita kehabisan uang. Ingat ya teman-teman ya, bisnis itu bangkrut disebut bangkrut kalau uangnya habis. Gitu. Jadi kalau apakah bisnis bangkrut bila merugi? Belum tentu. Jadi bisnis yang rugi bisa jadi masih jalan selama dia masih punya uang. Gitu. Nah, jadi bisnis itu disebut bangkrut kalau kehabisan uang. Jadi kalau nggak pengen bangkrut, gimana caranya? Kalau nggak pengen bangkrut, pastikan kita selalu punya uang yang cukup. Gitu. Nah, dan di masa pandemi seperti ini, ya memang yang penting untuk dijaga adalah ketersediaan uang kita. Kalau kita nggak pengen bisnisnya bangkrut. Nah, caranya apa aja? Caranya ini sebetulnya ada cukup banyak. Ya. Ini kalau nggak salah nanti di webinar kita yang pekan depan kayaknya ya, Bang Al ya, ada teman saya yang akan membahas mengenai hal ini, jurus pengelolaan keuangan di masa pandemi. Nah, detailnya ini akan betul ya? Betul ya. Betul. Detail mengenai jurus-jurusnya apa aja, ini akan disampaikan secara lengkap pekan depan oleh kawan saya yaitu Mas Tony. Mas Tony. Jadi mungkin Bang Hatta ya, saat ini yang bisa saya jawab adalah supaya tidak bangkrut, pastikan bisnisnya tetap punya uang kas yang cukup. Itu dulu, itu adalah apanya. Bagaimananya kita bahas sebutil minggu depan. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Kang Fahmi pencerahannya. Ya, buat Mas Hatta ditunggu untuk webinar minggu depan ya, mungkin nanti kita bahas lebih detail lagi. Memang situasi sekarang semua nggak bisa kita bilang nggak terdampak ya. Jurus menghindar nggak terdampak itu kayaknya tidak ada. Pasti terdampak, tapi kira-kira bagaimana kita untuk
mengatasinya. Oke, ini saya lanjut pertanyaan dari Mbak Risa Rantika. Cara budgeting yang baik itu seperti apa ya, Kang? Oke, nah ini pertanyaan bagus sekali ya. Cara budgeting yang baik seperti apa? Budgeting yang baik adalah budgeting yang pertama mampu membawa kita menuju tujuan yang kita tetapkan. Oke, sekali lagi ya, mampu membawa kita menuju tujuan yang kita tetapkan. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu target. Ya. Dan ngomongin target, ya, kalau secara ini ngomongin secara finansial ya. Kalau ngomongin target secara finansial bagi UKM itu biasanya targetnya nggak jauh dari 2, omset atau laba, gitu. Nah, jadi bayangin nih ya, oke, tahun 2022 berapa sih target bisnis saya? Targetnya itu bisa berupa omset, ingin mendapatkan omset sekian selama 1 tahun, atau ingin mendapatkan laba sekian selama 1 tahun. Budgeting yang baik adalah budgeting yang mampu mengarahkan kita menuju angka-angka tersebut. Gitu. Itu yang pertama ya, cara atau kriteria budget yang baik. Kriteria yang kedua budget yang baik adalah yang sesuai dengan langkah-langkah yang mau kita lakukan. Kan tadi kan, untuk bisa meraih pendapatan sekian atau untuk bisa menghasilkan laba sekian, maka bisnis kita perlu melakukan hal ini. Misalnya memproduksi sekian barang atau mempekerjakan sekian karyawan, memiliki sekian toko dengan biaya sewa sekian. Itu kan adalah langkah-langkahnya, hal-halnya gitu ya. Nah, budgeting yang baik adalah budgeting yang mampu mengcover semua biaya itu. Nah, jadi setidaknya itulah ya dua kriteria dari budget yang baik. Pertama, sesuai atau mampu membawa kita menuju tujuan, dan kedua, mampu mengcover langkah-langkah yang kita ingin lakukan, strategi bisnis kita. Seperti itu. Kayaknya levelnya udah masuk level ke-2 atau 3 tadi, Kang ya? Level 3 ini. Level 3, Kang ya? Ya. Berarti Mbak Risha ini sudah kira-kira mikirkan udah di level ke-3 nih, Mbak Risha. Nah, jadi kalau kita sudah ada di level 2, sudah punya laporan keuangan sesuai dengan standar, maka membuat budgeting itu menjadi hal yang lebih kebayang, gitu, lebih mudah. Gitu. Lain halnya kalau kita masih di level 1 gitu kan ya, aduh ngomongin budgeting jadi bingung gitu kan, ya wajar. Karena baru paham konsep aja. Tapi kalau sudah level 2, sudah punya laporan keuangan sesuai dengan standar, sudah terbiasa melakukan analisa sederhana laporan keuangan, bikin budgeting jadi lebih kebayang kan, lebih dekat gitu bikinnya. Gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Risha. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, monggo boleh open mic atau masukin di chatting. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mas Asad dan Mbak Happy ini ya. Saya ke Mas Asad dulu. Ini kayaknya Mas Asad ada di atas, ada di bawah pertanyaannya. Cara menghitung cost accounting kuliner gimana ya yang tepat? Misalnya bahan baku yang sifatnya kiloan. Terus analisa target sekiranya bisa keluar nominal laba 1 bulan. Gimana ya ketika baru buka? Oke. Gimana Kang? Oke. Nyambung nggak kira-kira? Ya, saya coba mau nanya ke mungkin saya mau coba jawab yang cost ini ya, kuliner ya. Mas Asad boleh disampaikan ke saya produknya apa? Mas Asad boleh open mic. Atau masukin di chat. Silakan Mas Asad. Silakan Mas Asad. Bisnis kuliner ini makanan pasti Kang ya. Masih di resepsi saya sambil webinar. Oke. Oke, kalau gitu gini, cara untuk menjawab, cara untuk menghitungnya ada cara yang spesifik ya, tapi mungkin tidak akan saya bahas malam ini ya, karena
cukup detail gitu kan, dan tidak terlalu relevan dengan topik kita malam ini. Jadi mungkin saya akan memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 5 level dulu ya mungkin ya, Bang Al ya. Ya, setuju Kang, setuju Kang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini lanjutan pertanyaan dari Mbak Risha. Sebelum gitu sorry, saya Mbak Happy tadi belum ya. Kang mau tanya gimana caranya nentuin harga jual yang tepat? Awal nyoba bisnis ngasih harga sama dengan harga toko, tapi jualan nggak gitu rame. Terus sempat nyoba kasih harga yang lebih murah, untung sedikit banget. Nah, alhamdulillah makin laris. Baiknya gimana ini, Kang? Ini dilema ini, Kang. Harga jualnya gimana nentuannya yang tepat? Oke, harga jual yang tepat. Oke, harga jual itu disebut tepat apabila pertama dia mampu mengcover biaya produksi dari produk tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi harga jualnya harus lebih tinggi daripada harga produksinya ya. Kemudian yang kedua, harga jual juga harus bisa mengcover biaya pemasaran. Artinya biaya yang kita keluarkan untuk membuat barang itu jadi terjual. Kemudian yang ketiga, biaya harga jual juga kalau bisa gitu ya, mampu untuk menutupi biaya operasional yang sifatnya tetap. Gitu. Nah, kalau sudah mampu menutupi ketiga jenis biaya itu, ya, maka bisa dibilang harga jualnya tepat. Ya. Tapi ada satu lagi, jangan lupa, harga jual itu disebut tepat apabila value-nya apabila dia sebanding dengan value yang dimiliki oleh produk kita. Karena kalau misalnya harganya dirasa lebih tinggi dibandingkan value yang didapatkan oleh customer atau pembeli, maka pembeli nggak akan mau beli, kan gitu? Betul, Kang. Ya. Gitu. Nah, jadi pertimbangannya ada dua tentu saja, gitu ya. Baik dari biaya produksi, biaya pemasaran maupun biaya operasional bisnis kita sendiri. Yang kedua adalah dari kesediaan customer untuk membayarnya. Gitu. Menemukan keseimbangan itulah gitu yang mungkin boleh di research gitu Kang ya. Misalnya sebulan awal ini saya pakai harga sekian, sebulan berikutnya harga sekian. Nah, di 2 bulan itu mungkin kita bandingkan revenue-nya atau omsetnya berapa sama profitnya berapa gitu kali Kang ya. Secara teknis itu hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau teman-teman punya laporan keuangan ya, maka analisa yang pertama tuh yang dari aspek biaya-biaya tadi itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, jadi laporan keuangan akan ngebantu teman-teman saat mau melakukan analisa dengan menggunakan pertimbangan biaya-biaya tadi. Gitu. Harga jualnya mampu nggak nih mengcover semua biaya tersebut sehingga masih memberikan keuntungan bagi bisnis saya, kan gitu. Betul. Laporan keuangan ngebantu untuk bagian itu, gitu. Karena kan bisa jadi kadang omset gede nih, tapi untungnya malah lebih kecil. Kok bisa ya gitu kan? Atau bulan kemarin omsetnya kecil tapi untungnya gede, ya kan gitu. Nah, itu analisa yang bisa dilihat, bisa diketahui kalau teman-teman sudah punya laporan keuangan. Oke, makasih Kang Fahmi. Oke, ini lanjutan pertanyaan dari Mbak Risa. Oke, ini jam 9 ya. Kita mungkin sekitar 10-15 menit lagi Kang ya. Untuk kita habiskan sesi hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan selanjutnya yang dia mau tanyakan, apakah ada atau di mana kita bisa mendapatkan contoh budgeting yang baik untuk dipelajari? Lalu saya juga pernah mendengar bahwa ketika membangun bisnis itu lebih baik membuat financial projection, forecasting udah bicara ya. Jadi financial projection itu seperti apa ya Kak? Apakah ada rekomendasi buku, video, atau referensi financial projection yang bisa dipelajari? Monggo Kang, bantu share. Baik. Oke, baik. Nah, saya lagi ya. Untuk bisa membuat financial projection ada prasyarat yang perlu untuk dipenuhi. Prasyaratnya adalah sudah punya laporan keuangan, khususnya ini kalau kita ngomongin khususnya adalah laporan laba rugi. Gitu. Ini kalau kita ngomongin financial projection itu kan kaitannya biasanya dengan proyeksi dari pendapatan serta biaya yang dikeluarkan dan berapa laba yang didapatkan selama periode waktu tertentu kan gitu ya.
Nah, jadi kalau kita ngomongin salah satu contohnya adalah financial projection dari laba rugi misalnya. Nah, untuk bisa membuat atau mempelajari financial projection dengan baik, maka perlu untuk paham dulu konsep dari laporan keuangan atau laporan laba ruginya, ya. Dan syukur-syukur kalau sudah punya, gitu, supaya nanti pada saat praktek itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, gitu. Ya, nah, bagaimana membuat financial projection yang baik? Nah, kalau saya sendiri sebetulnya ini kalau ngomongin saya ya, gitu ya. Saya belajarnya itu otodidak kalau saya, dan belajar begini. Otodidak itu adalah saya lebih banyak nanya ke teman-teman sesama pebisnis, gitu ya, dan juga belajarnya ke teman saya, gitu ya. Jadi ada teman baik saya namanya Mas Tony yang akan ngisi nih webinar pekan depan. Itu adalah salah satu teman belajar saya. Saya tidak belajar lewat video untuk financial projection ya. Untuk saya tidak belajar lewat video, saya tidak belajar lewat buku, saya belajar langsung ke orang, seperti itu. Nah, itu kalau saya, teman-teman, sehingga saya tidak bisa merekomendasikan gitu ya video apa atau buku apa, karena saya belajarnya lewat cara yang lain. Ya, seperti itu. Mbak tadi siapa? Mbak Risya ya? Risya Rantika. Oke. Mbak Risya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya. Stay tune di Ide Bisnis Kreatif ya. Jadi kita di grup itu nanti akan sharing lebih banyak dari webinar-webinar, dan juga kita akan coba bantu teman-teman untuk provide ya semacam digital produk untuk bisa dipelajari. Jadi ini planning kita juga di Ide Bisnis Kreatif ini untuk teman-teman, untuk kita sama-sama belajar ya, untuk jadi materi-materi semua nanti akan kita share di grup Telegram kita. Oke, ini terakhir saya lihat dari Mbak Aulia, berapa persen yang disebutkan. Mungkin Mbak Aulia boleh open mic saja, ini yang persentase apa yang dimaksudkan ya? Ibu Aulia. Apakah ini bicara budget atau saya nggak nyambung ini kan, persentase apa ini? Profit kah? Saya biasanya langsung ngomongin profit di persen-persen, ini margin profit saya gimana kira-kira gitu. Oke, saya coba scroll ke atas lagi, kalau tidak ada lagi. Keuntungan katanya, Mbak. Oh ya, benar. Profit, betul kan, bicara profit nih. Berapa persen Kang ngomongin profit? Ayo. Oke, baik. Profitabilitas dari bisnis itu sangat tergantung kepada beberapa hal ya. Jadi pada prinsipnya gini ya, tidak ada acuan baku terkait dengan bisnis itu profitnya harusnya berapa. Tidak ada gitu ya, karena akan sangat tergantung kepada pertama bidang bisnisnya. Ya, bidang bisnisnya. Ya. Misalnya ya, ini normalnya ya, saya ngomongin normalnya ya. Keuntungan dari bisnis produksi atau manufaktur normalnya itu lebih gede daripada jual beli. Gitu. Kenapa? Karena kalau jual beli itu kan kita sekadar beli barang jadi, kemudian kita jual lagi kan gitu. Sedangkan kalau produksi itu kan ada proses memberikan nilai tambah di situ, ya, sehingga biasanya ya, normalnya margin profit untuk manufaktur itu lebih tinggi dibandingkan jual beli, gitu. Itu contoh ya, jadi dari bidangnya. Kemudian yang kedua juga dari model bisnisnya. Misalnya apa, saya ngambil contoh accounting aja deh gitu ya. Kalau dibandingin dengan misalnya software lain, sama-sama software keuangan nih gitu ya. Tapi model bisnisnya kalau software A gitu ya, software A itu dia sekali jual, sekali beli putus lah ibaratnya gitu. Ya, sekali jual kemudian udah nggak bayar lagi gitu. Sedangkan accounting kan langganan. Nah, itu nanti akan pengaruh juga ke keuntungan yang diperoleh. Jadi faktor kedua adalah model bisnisnya. Kemudian yang ketiga juga adalah brand equity atau kekuatan branding dari bisnis tersebut. Misalnya apa? Sama-sama bisnis sepatu misalnya. Yang satu mereknya Nike, yang satu lagi mereknya Udu-Udu misalnya gitu.
Ya, kira-kira kalau ada sepatu merek Nike sama sepatu merek udu-udu yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi sehingga menghasilkan profit lebih banyak, yang mana kira-kira? Yang Nike ya. Udu-udu. Udu-udu apaan gitu kan ya, gitu ya. Udu-udu ini merek apa gitu kan. Tapi Iya. kalau Nike kan semuanya tahu ya gitu ya. Nah, itu beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keuntungan gitu ya. Yang pertama adalah tadi bidang bisnisnya, kemudian model bisnis yang dijalankan, sama kekuatan branding dari brand tersebut. Nah, jadi tidak ada acuan baku gitu mengenai keuntungan. Pertanyaannya sebetulnya gini, kalau dari sudut pandang kita sebagai owner ya gitu ya, bisnis saya menghasilkan keuntungan sekian persen gitu. Sebagai owner cukup puas tidak kita dengan keuntungan itu? Gitu. Ya. Itu persentase keuntungan segitu memuaskan kita atau enggak? Gitu. Nah, itu mungkin ya kalau di sudut pandang owner. Seperti itu jawaban saya. Betul Kang, saya sepakat sih sama Kang Fahmi. Memang nggak ada ketentuan harus berapa persen gitu ya. Tapi memang ini kan menjadi motivasi gitu ya kan, motivasi orang untuk istilahnya ngelanjutin bisnis tersebut ya. Memang ini jalan yang panjang. Kalau saya boleh sharing ya Mbak Aulia. Jadi kalau kita bicara profit ini memang jalan yang panjang. Kira-kira berapa sih yang istilahnya, kalau menurut saya pribadi, berapa kira-kira yang bisa membuat bisnis saya itu sustain lama? Bisa misalnya kita istilahnya dapat keuntungan gede, tapi mungkin kita bisnisnya itu nggak akan bisa sustain lama. Kenapa? Karena ya mungkin kan yang namanya bisnis pasti ada persaingan gitu ya. Kalau kita mahal sendiri atau kita dilihat tidak memberikan nilai tambah, pasti ditinggalkan sama pelanggan kita gitu. Ya mungkin tergantung tujuan dari organisasi tersebut gitu. Kalau dari saya tambahannya. Oke, terima kasih Mbak Aulia untuk pertanyaannya. Oke. Oh, ini ada tambahan dari Mas Fadel. Tidak ada ketentuan, tapi target boleh ya. Oke, betul. Target kita tentukan. Oke. Oke Kang, kita lumayan panjang ini, kayak lebih dari 1,5 jam sudah ini Kang. Saya terima kasih banyak nih sama Kang Fahmi dan juga sama teman-teman juga untuk partisipasinya ya, cukup aktif. Saya lihat malam ini. Ya mudah-mudahan kita di komunitas ide bisnis kreatif ini bisa semakin dekat gitu ya. Kita bisa sharing pengetahuan maupun mungkin unek-unek di masing-masing bisnis kita. Dan stay tune terus di ide bisnis kreatif. Kita pasti akan mendatangkan ya, istilahnya masih kurang Mas Sakti. Kita mendatangkan mungkin pembicara-pembicara. Ya. Nanti saya mau menyampaikan beberapa info tambahan, masih boleh kan ya? Oh ya, siap Kang Fahmi. Yang saya maksud di sini, saya mau menutup pertanyaan dulu kali ya. Oh oke, siap. Saya akan tutup pertanyaannya. Nanti kalau mau bertanya boleh monggo di grup ya, di grup Telegram, nanti kita bisa bantu tanya jawab di sana. Siap Kang Fahmi, monggo dilanjutkan informasi selanjutnya. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, tadi kan pada dasarnya kita mengakhiri sesi ya dengan sebuah jawaban dari pertanyaan. Jadi level pengelolaan keuangan bisnis saat ini ada di level berapa sih, kan gitu kan ya. Teman-teman sekarang sudah punya jawabannya gitu. Dan saya yakin teman-teman juga sudah punya gambaran mengenai apa sih yang saya perlu lakukan supaya bisa naik ke level yang berikutnya. Nah, jadi itu adalah dua hal yang sudah teman-teman dapatkan sekarang. Saat ini ada di level berapa dan apa yang saya mau lakukan dalam waktu dekat gitu ya. Dan tentu saja teman-teman ya, apa yang saya sampaikan hari ini sebetulnya adalah hal yang saya ingin kita semua bisa lakukan, yaitu apa? Saya berharap kita semua bisa memberikan ukuran yang lebih baik bagi bisnis kita. Karena ini sebuah pembelajaran yang belum pernah saya dapatkan ya teman-teman, bahwa ternyata teman-teman, apa yang tidak kita ukur itu sulit kita atur. Kita kan pasti pengen dong ya mengatur bisnis kita dengan lebih baik. Supaya bisa mengatur dengan lebih baik, maka kita perlu untuk mengukur dengan lebih baik juga. Dan salah satu ukurannya adalah laporan keuangan, teman-teman. Nah, jadi ya
bagi teman-teman ya, kalau yang tadi saat ini ya, kalau tadi kita pakai kerangka sekali lagi ya, 5 level dari pengelolaan keuangan ini ya, bagi teman-teman yang saat ini ada di level 0 dan ada di level 1 ya, yang ingin berusaha untuk naik ke level 2, maka teman-teman sekalian, saya mau ngajak nih ke teman-teman semuanya, buat teman-teman pemilik dan atau pengelola keuangan UKM gitu. Yuk, kita sama-sama bikin bisnis kita teratur dan bertumbuh dengan cara punya laporan keuangan sesuai dengan standar. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama setidaknya menuju ke level 2. Gitu, ya. Nah, untuk bisa ngebantu teman-teman, saya mau ngajak teman-teman juga untuk belajar lebih dalam ya di kelas finansial bisnis KFB 14. Yang ya ini bahasanya udah bahasa UKM banget ya. Jadi yang ngajar nanti saya juga, yang fasilitasi saya juga ya, dan saya harapkan teman-teman tadi ya dengan saya ngelihat antusiasme pertanyaannya itu saya rasa bahwa wah ini teman-teman berarti ngerti nih dengan yang saya sampaikan gitu, karena saya berusaha menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, yang UKM banget gitu ya, sehingga gampang untuk dipahami. Nah, yuk kita belajar bareng di KFB 14. Saat ini sampai dengan sejauh ini sudah lebih dari 300 UKM yang mengikuti kelas finansial bisnis, dan insya Allah batch ke-14 akan kita adakan di akhir bulan tanggal 30 dan 31 Agustus 2021 jam 9 sampai dengan jam setengah 4. Jadi kita akan belajar sama 2 hari ya, jam 9 sampai jam setengah 4. Dan bagi teman-teman yang nanti mengikuti ini, setelah mengikuti KFB, teman-teman akan lebih memahami konsep laporan keuangan. Teman-teman juga akan punya kemampuan membuat laporan keuangan dengan tepat dan akurat. Dan teman-teman akan punya kemampuan melakukan analisa sederhana terhadap laporan keuangan. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman mengikuti kelas finansial bisnis. Gimana caranya teman-teman? Atau berapa investasi yang perlu teman-teman siapkan untuk mengikuti kelas ini? Adalah 399.000. Gitu. Dan ya ini kerjasama dengan teman-teman accounting juga. Ini saya ngucapin makasih banyak buat teman-teman accounting ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, itu silakan boleh buka websitenya di nextplus.id/kfb14. Dan teman-teman boleh menggunakan kode promo accounting 150 ya. Bagi teman-teman yang mendaftar dan menggunakan kode promo ini, teman-teman akan mendapatkan gratis 3 bulan langganan accounting senilai 440.500. Nah, ini lumayan banget ya teman-teman ya. Keluar uangnya cuma 400.000, tapi udah dapat bonusnya aja udah melebihi dari investasi yang teman-teman keluarkan. Dan juga khusus teman-teman akan khusus mendapatkan untuk ide bisnis kreatif, apa yang nggak betul. pasti dikasih spesial. Betul banget ya. Dan juga teman-teman dapat bonus produk PLR dari accounting. Nah, ini adalah 2 bonus ini adalah bonus yang disupport oleh teman-teman accounting. Jadi saya pun mengucapkan makasih banyak atas support accounting ya. Saya kasih applause dulu nih buat accounting ya atas supportnya. Jadi teman-teman sekalian ya, silakan yang pengen lanjutin belajar bareng bersama dengan Nextplus, silakan sekali lagi boleh buka nextplus.id/kfb14 ya. Saya menunggu teman-teman, saya menantikan teman-teman untuk belajar bareng di kelas finansial bisnis. Semoga bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnisnya. Saya ngucapin makasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas edukasi yang berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang. Ya, terima kasih Kang Fahmi untuk informasi yang terakhir sudah disampaikan. Kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang sudah hadir malam hari ini. Apabila ada salah kata ataupun ucapan ataupun mimik muka, kami mohon maaf. Jadi semua record dari acara webinar ini kita juga akan save dan akan publish di di grup Telegram gitu ya. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut di grup Telegram. Jadi semua peserta boleh. Ini saya dengar tadi ada yang belum join di Telegram ya, Mas Fadel. Silahkan join di grup Telegram kita, free ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti tanya di sana. Ya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selamat selalu ya. Jadi sampai berjumpa lagi di minggu depan di acara webinar yang selanjutnya. Ini bersama ahli lagi dari temannya Mas Fahmi nih, Kang Fahmi nih dari
Mas Tony gitu ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Bye-bye. Makasih teman-teman semuanya. Bang Al, makasih banyak ya, Bang Al ya. Ya, makasih Kang Fahmi, sama-sama. Teman-teman semuanya makasih banyak ya. Yo, terima kasih.